Sebelum cerita ini dimulai pastikan tidak ada sabun cair dan siapkan tisu. Komen dari daerah mana saja kalian mendengar cerita ini. Pernah nggak sih, orang yang kamu anggap cuma orang biasa, justru jadi tempat pulang terbaik yang Tuhan kirimkan diam-diam? Dari luar, rumah itu tampak seperti istana kecil. Cat putih bersih, halaman rapi, lampu taman yang menyala lembut di malam hari. Orang-orang yang melintas mungkin mengira, wah, penghuni rumah ini pasti hidup bahagia. Tapi tidak ada yang tahu seberapa sepi rumah sebesar itu. Pemilik rumah tersebut adalah seorang wanita bernama Alia. Usianya 32 tahun. Ia cantik, pintar, dan punya usaha butik online yang sukses. Sementara suaminya, Arman, seorang pebisnis yang sering berpindah kota untuk urusan kantor. Semakin sukses Arman, semakin jarang ia berada di rumah. Awalnya, Alia memahami. Namanya juga istri pengusaha. Sudah seharusnya mendukung pekerjaan suami. Tapi lama-kelamaan, rumah yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Bukan karena cuacanya, tapi karena tidak ada lagi yang menghangatkan hati. Setiap pagi, Alia sarapan sendirian. Setiap malam, ia tidur sendirian. Dan setiap kali ia mencoba bercerita tentang pekerjaannya, tentang hal-hal kecil yang ia alami, Arman hanya menjawab singkat, seolah pikirannya selalu berada di tempat lain. Nanti aku dengerinnya. Aku lagi capek. Kata-kata itu lama-kelamaan menjadi tembok di antara mereka. Pertemuan pertama. Suatu sore ketika hujan turun cukup deras, Alia baru saja pulang dari butik barunya. Ia memarkir mobil di depan gerbang rumah. Tapi gerbang itu tidak terbuka seperti biasa. Ia menekan tombol berkali-kali, namun tetap tidak bergerak. Alia mendesah pelan. Hari itu ia sudah lelah, dan kerusakan kecil seperti ini terasa berat. Tiba-tiba, dari pos keamanan, seorang pria keluar sambil berlari kecil menembus hujan. Seragamnya basah, tapi ia tetap berdiri tegak dan sopan. Maaf, Bu. Sepertinya panel otomatisnya error. Saya bantu, ya. Pria itu bernama Raka, satpam baru di komplek tersebut. Alia memperhatikan caranya bekerja. Tangan Raka cekatan, wajahnya fokus, alisnya sedikit berkerut saat ia mencoba memperbaiki kabel di bawah panel kontrol. Hujan turun lebih deras. Setetes demi setetes membasahi seragamnya, menempel di rambutnya. Alia membuka payung dan berdiri di dekatnya. Mas, nanti sakit kalau kehujanan. Raka menoleh, tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa. Yang penting ibu bisa masuk dulu, biar nggak nunggu lama di mobil. Kalimat itu sederhana, tapi hangat. Dan sudah lama. Alia tidak merasakan kehangatan seperti itu. Bahkan dari orang yang seharusnya paling dekat dengannya. Tak lama kemudian, pagar berhasil terbuka. Raka berdiri, menundukkan kepala sopan. Silakan, Bu. Hati-hati. Alia hanya mengangguk. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di dadanya. Sesuatu yang ia pikir sudah mati sejak lama. Malam itu, di dalam rumah, Alia duduk di ruang tamu. Lampu-lampu terang, sofa mewah, lukisan mahal di dinding. Tapi semuanya terasa kosong. Hujan masih terdengar jatuh di luar jendela. Dan entah mengapa, setiap kali ia memejamkan mata, yang ia ingat hanyalah senyuman sederhana seorang satpam yang baru saja ia temui. Bukan karena Raka tampan. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi karena Raka hadir. Sementara orang yang seharusnya ada, sudah lama tidak benar-benar pulang. Sejak kejadian pagar yang rusak itu, Alia mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Raka sudah berdiri di pos jaga. Seragam rapi, rambut disisir sederhana, wajahnya tenang. Bukan sekadar bekerja, as if ia benar-benar menghargai pekerjaannya. Dan setiap kali Alia keluar rumah, Raka selalu menyapa. Pagi, Bu Alia. Hati-hati di jalan. Sederhana, tapi suara itu membuat rumah terasa hidup, meski hanya sekejap. Secangkir kopi di pagi hari.
Suatu pagi yang cerah, Alia keluar rumah membawa termos kecil. Tangan Raka saat itu menggigil sedikit. Pagi itu memang dingin. Alia mendekat pelan. Mas Raka, ini kopi. Saya buat kebanyakan. Kalau mau, ambil. Raka terkejut. Tidak banyak penghuni komplek yang mau berinteraksi dengan satpam, apalagi memberi sesuatu. Ia menerima dengan dua tangan. Sopan. Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Alia tersenyum lembut. Cukup bilang, nikmati saja. Saat Raka meminum kopi itu, mata mereka sempat bertemu. Dan ada sesuatu yang tidak mereka ucapkan, tapi keduanya merasakannya. Tidak, bukan cinta. Bukan juga ketertarikan fisik, melainkan rasa dihargai. Hal yang sudah lama hilang dari hidup masing-masing. Obrolan pertama yang hangat. Hari itu Alia tidak terburu-buru masuk mobil. Ia berdiri di samping Raka yang memegang cangkir kopi panas. Alia bertanya perlahan. Mas kerja di sini sudah lama? Baru 2 minggu, Bu. Saya pindah dari kota sebelah. Tinggal sendiri. Raka terdiam sejenak. Nafasnya terdengar pelan. Ada kenangan yang menekan dadanya. Iya, Bu. Istri saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Alia menunduk perlahan. Tidak ingin terdengar kasihan, tapi juga tidak ingin pura-pura tidak peduli. Maaf, saya ikut berduka. Raka tersenyum kecil, senyuman yang lebih seperti luka yang sudah mengeras. Nggak apa, Bu. Hidup tetap jalan. Dan kata-kata itu seperti menampar hati Alia pelan. Karena ia sadar, ia masih hidup, tapi rasanya seperti tidak pernah benar-benar hidup. Hanya menjalani hari demi hari, rutinitas tanpa jiwa. Suami yang semakin jauh. Malamnya, Arman pulang. Alia mencoba menyapa, berharap ada sedikit percakapan hangat. Mas capek? Mau aku buatkan teh? Arman membuka laptop bahkan sebelum melepas jaketnya. Nggak usah. Aku masih banyak kerja. Alia berdiri di samping meja makan yang penuh diam. Lalu ia bertanya pelan. Mas, kapan terakhir kali kita makan bareng, sambil ngobrol? Arman tidak menoleh. Hanya menjawab dengan suara datar. Alia, jangan drama. Aku kerja untuk kita. Alia tersenyum samar. Tapi air matanya jatuh saat membalikan badan. Tidak karena marah, tapi karena rindu. Rindu pada suaminya sendiri. Malam itu, Alia mengerti sesuatu. Di luar, hujan turun pelan, tidak deras, tapi cukup untuk membuat atap rumah terdengar seperti lagu sedih yang berulang-ulang. Dari jendela kamar, Alia melihat ke pos jaga. Raka berdiri di sana, sendirian. Menjaga pintu rumah orang lain, sementara ia sendiri tidak punya pintu untuk pulang. Alia memegang kaca jendela dengan ujung jemari. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata kepada dirinya sendiri, kenapa orang asing bisa terasa lebih dekat daripada orang yang tidur di sebelahku? Pertanyaan itu kecil, tapi dari sanalah segalanya mulai berubah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Setidaknya, dari luar terlihat begitu. Alia tetap menjalankan usahanya, mengurus rumah, tersenyum ketika bertemu tetangga, dan menunggu suaminya pulang yang entah kapan waktunya. Tapi di dalam dirinya, sesuatu perlahan berubah. Ada sebuah ruang yang dulu kosong, kini mulai terisi. Terisi oleh perhatian yang ia dapatkan dari seseorang yang bahkan bukan bagian dari hidupnya. Perhatian kecil yang tidak disadari. Pagi itu, Alia sedang menyiram bunga di halaman depan. Ia tidak menyadari bahwa Raka memperhatikannya dari pos jaga. Bukan karena kagum, bukan karena tertarik secara fisik, tapi karena perempuan itu terlihat rapuh. Bahkan dari kejauhan, kesepiannya terasa seperti udara yang ikut bergerak bersama angin pagi. Ketika Alia menengok ke arah pos, Raka langsung berpura-pura sibuk mengatur buku laporan. Alia tersenyum tipis. Ada rasa hangat yang muncul, bukan karena dilihat, tapi karena dipahami. Percakapan yang membuka luka lama. Suatu sore,
Ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Alia berjalan mendekat ke pos jaga. Ia membawa kotak kecil berisi kue yang baru ia panggang. "Alia, Mas Raka, saya buat kue. Kalau mau, coba. Masih hangat." Raka menerimanya perlahan. Ragu, seperti takut salah bersikap. "Raka, Bu Alia, kalau ibu baik seperti ini terus, saya bisa salah paham, loh." Alia terdiam. Angin terasa berhenti. Jantungnya berdetak sedikit lebih keras. "Alia, salah paham yang seperti apa?" Raka menatapnya. Matanya dalam, tapi bukan tajam. Justru penuh hati-hati. "Raka, saya cuma satpam, Bu. Dan Ibu. Ibu itu orang baik." Alia tersenyum, tapi senyuman itu penuh luka. "Alia, orang baik itu bukan yang punya hidup paling bahagia, Mas. Kadang, justru orang yang paling hancur, paling kesepian, tapi masih bisa tersenyum." Raka terdiam, dan suara hatinya pecah diam-diam. Karena ia paham. Terlalu paham. Malam listrik padam. Malam itu, tiba-tiba listrik komplek padam. Rumah yang besar itu mendadak gelap. Alia tidak suka gelap. Kegelapan membuatnya merasakan kosong yang selama ini ia coba sembunyikan. Ia berjalan keluar rumah pelan. Lampu senter dari pos jaga menyala, menembus gelap. Raka melihatnya. "Raka, Bu Alia, nggak apa-apa." Alia menggeleng. Matanya basah, tapi ia menahan. "Alia, saya cuma nggak suka sendiri dalam gelap." Tanpa mendekat terlalu jauh. Tanpa menyentuh, tanpa menyeberangi batas. Raka duduk di tangga teras rumah. Sesuatu yang sederhana, tapi terasa seperti seseorang akhirnya mengetuk pintu hatinya. "Raka, saya di sini, Bu. Tidak kemana-mana." Kata-kata itu sederhana, tapi menghancurkan tembok yang Alia bangun selama bertahun-tahun. Alia tidak menangis keras. Ia hanya menunduk, meneteskan air mata sedikit demi sedikit, seperti hujan yang jatuh dari langit yang lelah. Raka tidak meraih tangannya, tidak memeluknya, tidak mencoba mengambil kesempatan. Justru itulah yang membuat kehadirannya semakin berarti. Karena ia mengerti. Mengerti bahwa kadang, kehadiran lebih berharga daripada 1000 pelukan. Malam itu, tanpa kata-kata lebih, tanpa janji, tanpa harapan apa-apa, hati mereka saling menyentuh, diam-diam. Dan sejak malam itu, segala sesuatu yang tadinya hanya kebetulan, berubah menjadi alasan. Setelah malam listrik padam itu, hubungan antara Alia dan Raka tidak lagi sama. Mereka tidak pernah membicarakannya, tidak pernah membahas perasaan yang muncul. Tapi mereka merasakannya. Setiap sapaan sederhana jadi lebih hangat. Setiap tatapan jadi lebih dalam. Setiap diam di antara mereka membawa makna yang tidak pernah terucap. Mereka berdua tahu. Ada batas di situ. Batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Tapi rasa tidak pernah meminta izin untuk tumbuh. Hari ketika hujan datang lagi. Suatu sore, langit tiba-tiba mendung. Alia baru pulang dari toko. Dan seperti hari ketika mereka pertama kali bertemu, pagar kembali macet. Entah kebetulan, atau takdir yang sedang mengulang cerita. Raka berlari dari pos jaga, terburu-buru, tanpa payung. "Raka, Bu, saya bantu dulu ya. Bentar." Ia kembali jongkok di depan panel pagar, memperbaiki kabel yang kali ini benar-benar rusak. Hujan mulai turun. Pelan, lalu deras. Alia membuka payung dan berdiri di samping Raka. Tapi hujan terlalu lebat. Payung itu tidak cukup untuk keduanya. Seragam Raka basah. Rambutnya menetes. Alia memegang payung lebih dekat. Dan di tengah suara hujan yang menghantam tanah. "Alia, Mas Raka, kenapa kamu selalu ada?" Raka terdiam. Bukan karena tidak tahu jawabannya. Tapi karena jawabannya bukan sesuatu yang boleh diucapkan. "Raka, pelan. Karena saya nggak tega lihat ibu sendirian." Alia menggigit bibirnya,
menahan sesuatu yang selama ini ia tahan terlalu kuat. Alia, kalau aku bilang aku takut sendiri, salah nggak, Mas? Raka menatapnya. Mata itu penuh perasaan yang selama ini ia pendam. Raka, yang salah itu bukan ibu. Yang salah itu hidup. Kadang. Dan saat itu, batas itu retak. Di dalam rumah, Alia menuntun Raka masuk ruang tamu agar tidak kedinginan. Raka menolak pada awalnya. Raka, Bu, ini sudah kelewatan. Alia, cuma sebentar. Baju kamu basah. Nada suara Alia kali ini bukan perintah, tapi permintaan seseorang yang tidak ingin ditinggalkan sendirian lagi. Raka menghela napas, menyerah pada keadaan. Alia memberikan handuk. Raka duduk, berusaha menjaga jarak dengan cara menggenggam kedua tangannya sangat erat. Seolah itu satu-satunya hal yang menahannya untuk tidak meraih Alia. Keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan yang berat, tetapi tidak dingin. Alia, pelan. Raka, apa kamu pernah cinta lagi setelah istrimu pergi? Raka memejamkan mata. Regu. Raka, saya belajar untuk nggak berharap, Bu. Karena kehilangan itu sakit. Alia menatapnya. Dalam. Jujur. Alia, aku kehilangan. Bahkan sebelum sempat merasa punya. Seketika, semua pertahanan jatuh. Raka mengangkat wajah. Alia mendekat pelan. Mereka berdua tahu ini salah. Mereka berdua tahu dunia tidak akan memaklumi. Tapi rasa sakit yang dibungkam terlalu lama. Butuh tempat untuk pulang. Dan dalam momen yang sangat sunyi itu, Alia menempelkan keningnya ke kening Raka. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Hanya dua orang yang saling menemukan dalam hancurnya hidup mereka. Namun momen itu cukup untuk menyalakan api yang tidak bisa lagi dipadamkan. Malam itu, ketika hujan akhirnya berhenti, bukan hanya baju yang mengering. Hati mereka juga mulai terbuka. Entah menuju kebahagiaan, atau menuju kehancuran. Yang mereka tahu hanya satu. Tidak ada jalan kembali lagi. Hubungan Alia dan Raka tidak pernah diucapkan. Tidak pernah diakui. Tapi tatapan tidak bisa bohong. Hati mereka mulai terhubung, meski tubuh mereka belum pernah bersentuhan lebih jauh dari kening yang saling bersandar malam itu. Namun dunia di luar tidak buta selamanya. Bisik-bisik tetangga. Di komplek itu, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Orang hanya perlu melihat satu hal kecil, dan sisanya, mereka menyusun cerita sendiri. Beberapa penghuni mulai melihat Alia sering berbicara di pos jaga. Sering membawa makanan atau kopi. Sering tersenyum, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat darinya. Awalnya hanya lirikan, lalu menjadi bisik-bisik. Bu Alia sekarang dekat sekali sama satpam, ya? Suaminya kan jarang pulang, ya gitu jadinya. Kasihan sekali kalau suaminya tahu. Gosip itu pelan, tapi tajam, dan tanpa mereka sadari, sampai juga ke telinga Arman. Kepulangan tanpa peringatan. Malam itu, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Tanpa kabar, tanpa pesan. Sepatu kulitnya terdengar mengetuk lantai marmer rumah dengan nada dingin. Alia yang sedang membuat teh terkejut. Alia, Mas, kok pulang? Ada apa? Arman tidak menjawab. Hanya menatapnya. Tatapan yang seperti menggali sesuatu dari dalam mata Alia. Arman. Aku dengar, kamu sering di pos jaga. Suasana langsung membeku. Alia hampir tidak bisa bernapas. Alia, Mas, aku cuma. Arman, cuma apa? Nyari perhatian dari orang lain karena aku sibuk. Kata-kata itu bukan teriakan. Justru karena diucapkan tenang, rasanya jauh lebih menyakitkan. Alia menunduk, bukan karena bersalah. Tetapi karena dia kelelahan menjelaskan sesuatu yang bahkan Arman tidak pernah mau dengar. Pertemuan tanpa sengaja. Keesokan paginya, Raka berjaga seperti biasa. Wajahnya biasa, tapi hatinya gelisah. Seperti ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja.
Arman keluar dari rumah, melangkah langsung ke arah pos jaga. Raka berdiri menghormat. Sopan. Raka. Selamat pagi, Pak. Arman tidak membalas salam itu. Ia berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Arman. Saya mau tanya. Kamu siapa buat istri saya? Raka tertegun. Tapi ia tidak gentar. Raka. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Arman tertawa kecil. Tapi tawanya pahit. Penuh amarah yang sudah lama mendidih. Arman. Kalau saya dengar lagi istri saya mendekat ke kamu, aku pastikan kamu tidak akan bisa kerja di kota ini lagi. Raka mengepalkan tangan, tapi ia tetap menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia menghormati Alia, dan tidak ingin membuat hidupnya semakin berat. Raka. Saya mengerti, Pak. Arman berbalik, masuk rumah. Sementara itu, dari jendela lantai 2, Alia melihat semuanya, dan hatinya retak. Malam itu, kehadiran yang ditunggu tidak datang. Malam yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti ruang hampa yang mencekik. Alia duduk di dekat jendela, memandang ke pos jaga. Tapi Raka tidak menoleh sedikit pun kali ini. Ia menjaga jarak. Ia menegaskan batas. Dan justru itu membuat Alia merasa lebih hancur. Karena ia tahu, Raka menjauh bukan karena tidak peduli, tapi karena ia terlalu peduli. Alia menggenggam tangannya sendiri, menahan gemetar. Alia berbisik, kenapa cinta harus datang saat semua sudah terlambat? Hujan turun, pelan dulu, lalu deras, seperti menjawab tanpa kata. Karena kita tidak bisa memilih kepada siapa hati ingin pulang. Malam itu hujan turun deras, seperti seseorang sedang menumpahkan seluruh isi langit. Petir sesekali menyambar, menerangi pekarangan rumah Alia dengan cahaya putih yang cepat menghilang. Alia berdiri di balik tirai kaca ruang tengah. Tangannya gemetar, namun bukan karena dingin. Ia sedang menunggu. Entah apa, entah siapa. Suaminya, Fadil, belum pulang. Sudah 3 hari ia menginap di kantor dengan alasan rapat. Tapi Alia tahu, itu bukan rapat biasa. Fadil sudah berubah. Caranya bicara, cara ia memandang, bahkan cara ia pulang. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Di sisi lain, Alia tahu bahwa dirinya juga menyembunyikan sesuatu. Raka, nama yang tidak seharusnya membuatnya merasa hangat. Nama yang tidak seharusnya menenangkan jiwanya. Tapi pada kenyataannya, hanya lelaki itulah yang membuatnya merasa dilihat. Lalu suara itu terdengar. Bunyi langkah tergesa-gesa di teras depan. Disusul ketukan pelan. Tok, tok, tok. Alia langsung tahu. Ia membuka pintu. Raka berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup. Seragam satpamnya menempel di kulit. Rambutnya meneteskan air hujan. Nafasnya memburu, seakan ia berlari tanpa berhenti. Bu, saya dengar kabar. Orang-orang komplek bilang, suami ibu tahu. Suara Raka bergetar, seperti sedang menahan sesuatu. Ketakutan, mungkin. Alia menahan nafas. Bibirnya kering. Tenggorokannya serasa terkunci. Masuk. Alia hanya bisa berbisik. Raka melangkah masuk, meninggalkan jejak air di lantai kayu. Tetapi sebelum pintu sempat tertutup, bruk, pintu terbuka keras dari luar. Fadil berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah, bukan karena lelah, tapi marah. Matanya menatap lurus, tajam, penuh kemarahan yang sudah matang terlalu lama. Di tangan kanannya, sebuah payung hitam jatuh ke lantai dengan suara plak. Diseret air hujan yang menetes. Untuk beberapa detik, waktu seperti berhenti. 3 hati, 3 napas, 1 kesalahan, 1 kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Jadi ini orangnya. Suara Fadil pelan, tapi justru lebih menakutkan daripada teriakan. Raka menelan ludah, tubuhnya menegang, siap menahan akibat. Alia maju selangkah. Tangannya terangkat sedikit, menghalangi. Fadil, tolong dengarkan aku dulu. Bra.
Fadil menyambar vas kaca di meja dan melemparkannya ke lantai. Pecahan kaca berpencar, seperti perasaan mereka yang hancur pada saat yang sama. Aku sudah dengar semuanya. Semua! Teriaknya menggema keras, hampir menenggelamkan suara hujan di luar. Alia menutup mulutnya dengan tangan, tetapi air mata lebih cepat keluar. Raka maju setengah langkah. Pak, kalau mau marah, marahlah sama saya. Saya yang salah. Saya. Diam. Fadil membentaknya, telunjuk mengarah tepat ke wajah Raka. Kau cuma satpam. Ngerti? Cuma satpam. Raka memejam sebentar. Ia tidak tersinggung. Ia sudah sering diremehkan. Tapi saat ia membuka mata, yang terlihat hanya Alia. Alia yang menahan air mata. Alia yang selama ini menahan segalanya seorang diri. Dan saat itulah yang terjadi. Aku mencintainya. Kalimat itu pelan. Tidak dramatis. Tidak berteriak. Tapi jelas. Tanpa keraguan. Tanpa sembunyi. Bibir Fadil gemetar. Ia tertawa kecil. Tawa yang tidak lucu sama sekali. Rasa kecewa, sakit, dan marah bercampur dalam satu suara patah. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu, sekarang pilih. Alia membeku. Raka terdiam. Fadil melangkah lebih dekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Alia. Kalau kamu keluar dari pintu rumah ini bersama dia, jangan pernah kembali. Jen. Pernah. Kembali. Rumah itu terasa sesak. Udara tidak lagi bisa dihirup. Hujan di luar turun semakin deras. Setelah sekian lama merasa kecil, tak terlihat, tak dianggap. Untuk pertama kalinya, Alia menutup matanya dan mendengarkan suaranya sendiri. Ia mengulurkan tangan. Raka, tanpa ragu, menggenggamnya. Mereka melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Meninggalkan karpet mahal, lampu kristal, dinding megah, dan meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Pintu rumah tertutup pelan di belakang mereka. Dan malam itu, sebuah rumah besar kehilangan penghuninya. Sementara 2 hati yang terluka menemukan tempat pulangnya. Udara malam itu terasa berbeda. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah dan dingin yang menusuk tulang. Alia dan Raka berjalan tanpa kata. Mereka tidak tahu harus kemana. Tidak ada tujuan. Tidak ada rencana. Mereka hanya berjalan. Meninggalkan rumah yang selama ini dihuni oleh tubuh Alia, tapi tidak oleh hatinya. Raka melepas jaket basahnya dan menyampirkannya ke bahu Alia. Meski dingin, sentuhan itu terasa seperti pelukan. Maaf, aku harusnya melindungi kamu lebih baik dari ini. Ucap Raka lirih. Alia menggeleng pelan. Tidak ada yang harus kamu sesali. Aku yang memutuskan memilihmu. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya tahu apa artinya dicintai. Raka terdiam. Kata-kata itu bukan pujian, tapi luka dan kelegaan sekaligus. Mereka sampai di kosan kecil Raka. Sederhana. Ket tembok sedikit mengelupas. Kasur tipis. 1 kipas angin tua. Tidak seperti rumah Alia yang luas dan mewah. Tapi anehnya, tempat itu terasa lebih manusiawi. Alia duduk di pinggir kasur. Napasnya turun naik. Wajahnya letih tapi ada ketenangan di dalam matanya. Sementara itu, di rumah besar yang mereka tinggalkan, Fadil terduduk di lantai. Tangannya menggenggam pecahan vas yang tadi ia hancurkan. Dadanya naik turun tidak teratur. Ia bukan hanya marah. Ia patah. Bukan karena ia kehilangan istrinya, tapi karena ia baru sadar bahwa ia tidak pernah berusaha untuk mencintainya dengan benar. Di atas meja masih ada foto pernikahan mereka. Senyum palsu yang bahkan pada hari itu terasa dipaksakan. Fadil menatap foto itu lama, kemudian menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena ia terlambat mengerti. Kembali ke kosan Raka. Alia memandangi langit malam dari jendela kecil. Raka, aku takut. Raka duduk di sampingnya.
Aku juga. Kita manusia. Alia. Kita akan takut. Tapi kita tidak sendirian lagi. Alia menyandarkan kepala di bahunya. Tapi ia tahu, dunia di luar tidak akan semudah itu menerima mereka. Tetangga akan bergosip. Keluarga akan mencaci. Masyarakat akan menilai dari luar, tanpa tahu luka di dalamnya. Dan besok pagi, semua akan berubah. Tapi malam itu, mereka hanya ingin bernafas. Tanpa penyesalan. Tanpa penjelasan. Tanpa berpikir besok. Untuk pertama kalinya, Alia tidur tanpa rasa kosong. Sementara itu, di pos Satpam komplek, ada satu orang yang melihat kepergian Raka dan Alia malam itu. Seseorang yang tidak seharusnya tahu, tidak seharusnya melihat. Orang itu memotret mereka, mengirim foto itu, dan menuliskan satu pesan. Kita bisa pakai ini. Dan dari pesan itu, mulai terbentuk badai baru. Sebuah badai yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Matahari baru saja naik ketika dunia mulai berubah. Alia terbangun pelan. Cahaya pagi menerobos tirai tipis kosan Raka, memantulkan bayangan lembut di wajahnya. Ia belum terbiasa tidur di tempat ini. Kasurnya tipis, bantalnya keras, dan suara motor lewat terdengar jelas dari luar. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, Alia bangun tanpa rasa sesak. Raka sudah tidak ada di kamar. Suara air dari kamar mandi terdengar. Dia sedang bersiap untuk kerja. Alia menatap pintu itu, lalu menunduk. Apa aku egois? Pertanyaan itu menggema di dalam dadanya. Ia tahu jawabannya tidak sederhana. Saat itu pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Pagi, katanya dengan senyum kecil yang ia paksakan agar Alia tidak khawatir. Alia mencoba tersenyum balik. Pagi. Tapi sebelum mereka bisa saling bicara lebih jauh. Brak, brak, brak. Pintu kosan digedor keras dari luar. Raka refleks menoleh. Alia membeku. Mas Raka, cepat keluar. Terdengar suara satpam lain. Panik. Raka membuka pintu. Napasnya memburu. Kenapa? Ada apa? Satpam itu menatap Raka dengan wajah sulit dijelaskan. Antara iba, takut, dan bingung. Komplek gempar. Ada yang nyebarin foto kamu sama Bu Alia semalam. Grup WA-RT penuh. Warga semua ngomongin. Dunia Alia berhenti berputar. Lantai seperti bergerak. Raka mengepal tangan. Siapa yang sebar? Satpam itu menunduk. Aku nggak tahu pasti. Tapi, Pak Fadil udah tahu. Dia marah besar. Dan, Alia, keluarga kamu juga udah dihubungi. Wajah Alia langsung pucat. Tangannya gemetar. Raka menoleh cepat ke arah Alia. Tatapannya berubah. Bukan takut, tapi protektif. Aku akan pulang dulu. Kita hadapi sama-sama. Kata Alia, berusaha tegar. Tapi satpam itu cepat menggeleng. Bu, jangan pulang sekarang. Rumah ibu penuh orang. Keluarga, saudara, bahkan tetangga. Semua nunggu. Mereka nggak datang untuk mendengar penjelasan. Mereka datang untuk menghakimi. Alia terdiam. Terjun ke badai. Tanpa perlindungan. Itu bukan keberanian. Itu bunuh diri. Raka menggenggam tangan Alia. Kamu nggak sendiri. Kali ini, kamu nggak sendiri. Alia menggenggam balik. Erat. Sementara itu, di rumah besar yang pernah menjadi segalanya, Fadil berdiri di depan para kerabat yang memenuhi ruang tamu. Saya akan ajukan gugatan cerai resmi, katanya datar. Tanpa emosi, tanpa air mata lagi. Tapi matanya terlihat kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Seorang tante berbisik pelan ke tetangga. Sudah kubilang, perempuan itu tidak pernah cukup. Lihat sekarang. Bisik-bisik berubah menjadi opini. Opini berubah menjadi cerita. Cerita berubah menjadi kebenaran palsu. Dan dari balik jendela lantai atas, pembantu rumah tangga menatap keluar, matanya cemas. Seolah ia tahu,
Yang benar, tidak selalu yang akan dipercaya. Kembali ke kosan. Alia duduk di tepi kasur. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena menyesal memilih Raka, tapi karena dunia tidak pernah memberi tempat bagi cinta yang tidak sesuai aturan. Raka berlutut di depannya. Menatap matanya lurus. Tanpa ragu. Tanpa goyah. Kalau kamu mau pergi dari aku ngerti. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma satpam. Tapi kalau kamu tetap mau jalanin ini, aku janji, kita hadapi semua, pelan-pelan, satu hari dalam satu waktu. Alia mengangkat wajahnya. Raka, aku tidak meninggalkan kehidupan yang nyaman hanya untuk menyerah sekarang. Tangannya meraih wajah Raka. Aku memilihmu. Dan aku akan tetap memilihmu, setiap hari. Raka menarik napas dalam. Kalau begitu, mulai hari ini, kita perang. Tidak dengan teriakan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan bertahan, dengan tetap hidup, dengan tetap berdua. Pagi itu berjalan lambat, seolah waktu enggan bergerak karena tahu ada hati yang akan terluka. Alia duduk di sudut kamar kecil itu, memeluk kedua lututnya. Rambutnya tergerai acak, wajahnya pucat. Suara notifikasi ponselnya tidak berhenti berbunyi sejak subuh. Pesan, telepon, DM, semua datang bertubi-tubi. Keluarga besar, teman arisan, tetangga komplek, orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalnya. Semua dengan satu tujuan, menghakimi. Raka mengambil ponsel itu dan mematikannya pelan. Nggak usah dibaca dulu. Mereka nggak mau dengar penjelasan. Alia, mereka cuma mau memastikan kamu kalah. Alia memejam pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bukan menangis karena menyesal, tapi karena ia baru sadar, selama ini yang ia sebut rumah adalah panggung penilaian. Di luar, suara motor berhenti. Beberapa tetangga memperhatikan kosan itu. Bisik-bisik bermunculan. Itu kosan si satpam kan? Iya, itu yang rebut istri orang kaya. Gila, berani banget dia. Pasti wanita itu gatel dari dulu. Kata-kata itu menusuk. Bahkan tanpa Alia mendengarnya langsung. Raka berdiri di dekat jendela, menutup tirainya. Tapi sesuatu di dalam dirinya terasa terbakar. Ia ingin membela. Ia ingin berteriak bahwa Alia bukan seperti yang orang-orang katakan. Bahwa ia bukan pencuri. Bahwa hubungan mereka lahir dari rasa sakit yang tidak pernah ada yang peduli. Tapi bagaimana? Untuk dunia, cinta mereka adalah dosa. Sementara itu, di rumah keluarga Alia, ibunya menangis di kursi ruang tamu. Bukan karena malu, bukan karena marah, tapi karena ia tahu luka itu jauh lebih dalam dari yang terlihat. Ayah Alia berdiri kaku. Anak kita sudah hancur masa depannya, katanya lirih. Tante, om, sepupu, semuanya ikut bersuara meski tidak diminta. Sudah biarkan saja. Biarkan dia merasakan akibatnya. Dia tidak tahu bersyukur. Dia mempermalukan keluarga. Tidak ada satupun yang bertanya apa yang Alia rasakan. Tidak ada satupun yang bertanya apa yang ia alami di rumah itu selama ini. Tidak ada satupun yang benar-benar melihat Alia. Kembali di kosan. Raka duduk di lantai. Ia menunduk. Alia, mulai besok, aku mungkin akan diberhentikan dari pekerjaan. Alia mengangkat wajah. Kenapa? Skandal ini sudah masuk ke telinga pengurus komplek. Mereka pasti pilih Citra. Dan aku, bukan orang yang bisa mereka pertahankan. Alia menatapnya lama. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, kita tetap bisa cari jalan lain. Raka terdiam. Seolah kalimat itu sederhana, tapi sebenarnya sangat berat. Alia menggenggam tangannya. Yang penting kita tetap bersama. Raka menunduk. Kali ini ia tidak bisa menahan air matanya. Ia bukan menangis karena takut miskin. Bukan karena pekerjaan. Tapi karena ada seseorang yang benar-benar memilihnya. Padahal ia tidak punya apa-apa. Namun pada saat yang sama, di sebuah kafe tidak jauh dari komplek,
Seseorang yang tadi malam memotret Alia dan Raka duduk bersama seseorang lain. Pria itu membuka ponselnya dan menunjukkan foto tersebut. Kita sudah punya bahan. Tinggal dikemas dengan baik. Orang di depannya tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kebaikan. Pastikan nama mereka hancur. Bukan karena cinta mereka, tapi karena kita bisa. Dan dari panggung gosip kecil itu, lahir badai besar yang akan menghantam hidup Alia dan Raka tanpa ampun. Pagi berikutnya, suara dunia terdengar jauh lebih bising. Berita di grup WhatsApp komplek tersebar semakin liar. Foto Alia dan Raka bukan hanya dikirim antar tetangga, tapi sudah masuk ke grup keluarga besar, grup pengajian. Bahkan beberapa akun Facebook lokal sudah menuliskan cerita versi mereka sendiri. Dan seperti biasa, yang benar bukan yang didengar. Yang viral adalah yang dipercaya. Di kosan Raka. Raka duduk di kursi plastik kecil. Kepalanya tertunduk. Di sampingnya, Alia menuangkan segelas air. "Kamu nggak makan sama sekali sejak pagi," kata Alia, pelan. Raka mengusap wajahnya kasar. "Aku baru dapat pesan dari kepala keamanan komplek. Aku resmi diberhentikan." Alia membeku sejenak. Namun ia tidak menangis. Tidak panik. Justru ia mengangguk pelan. "Baik. Kita cari pekerjaan baru." Raka menatap Alia. Tatapan yang campur antara tak percaya dan takut. "Kamu nggak menyesal, Alia? Kamu bisa kembali. Kamu bisa pulang. Semua ini bisa selesai kalau kamu tinggalkan aku." Alia mendekat. Ia meletakkan kedua tangannya di wajah Raka. "Rumah itu tidak pernah jadi rumahku. Kamu yang jadi rumahku." Raka memejam. Bahunya bergetar. Bukan karena lemah, tetapi karena ia merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi dunia tidak tinggal diam. Siang itu, Alia menerima telepon dari ibunya. Tangannya gemetar saat menjawab. "Alia, pulanglah, Nak. Ibu mohon." Suara ibunya parau, penuh harap. Alia menutup mata. Hatanya robek. Ia ingin memeluk ibunya. Ia ingin kembali sebagai anak yang baik. Tapi bukan ke dalam penjara emosional yang dulu. "Bu, aku akan pulang kalau ibu mau dengar aku dulu." Bukan untuk menghakimi, tapi benar-benar mendengar. Ada hening panjang. Lalu suara ibunya berubah. Tidak lagi lembut. "Kamu mempermalukan keluarga. Kamu memalukan, Alia." Dan sambungan telepon terputus. Alia terdiam lama. Raka memegang bahunya. "Maaf, aku jadi alasan kamu disakiti begitu." Alia menggeleng. "Bukan kamu penyebabnya. Dunia ini memang tidak pernah berpihak pada pilihan perempuan." Sementara itu, Fadil, ia duduk di ruang kerjanya, memandangi foto pernikahan yang dulu ia banggakan. Teleponnya berdering. Nomor kantor hukum. "Pak Fadil, kita sudah siapkan berkas cerai. Tapi, ada opsi tambahan. Kita bisa ajukan gugatan pencemaran nama baik, termasuk terhadap lelaki itu." Fadil mengusap wajahnya. Dalam suara yang hampir tenggelam oleh lelah, ia berkata, "Tidak, aku hanya ingin dia pergi dari hidupku. Itu saja." Namun suara seseorang dari belakang menyela. "Tidak, Fadil. Kamu harus hancurkan mereka." Fadil menoleh. Ibunya berdiri di sana. Tatapannya tajam. "Aku tidak mengenal keraguan. Keluarga kita tidak boleh dipermalukan. Kamu harus menuntut. Buat mereka menyesal." Fadil terdiam. Itu bukan kemarahannya lagi. Sekarang, ini adalah perang nama baik. Dan ia tidak bisa menang sendiri. Sore itu, seseorang mengetuk pintu kosan Raka. Tok tok tok. Raka membuka pintu. Seorang pria berdiri di depan. Rapi, berjas. "Saya pengacara keluarga Fadil. Ini surat panggilan resmi." Raka mengambil surat itu. Tangannya bergetar sedikit. Alia berdiri di belakangnya, menahan napas. Pengacara itu menatap mereka dengan ekspresi netral, tapi dingin. "Mulai hari ini, hubungan kalian tidak lagi hanya urusan hati.
Ini menjadi urusan hukum. Dan hukum tidak kenal rasa kasihan. Ia pergi. Keheningan jatuh seperti hujan batu. Raka membuka surat itu. Dua kata pertama langsung merobek udara. Gugatan pencemaran nama baik. Alia terpejam. Raka memeluknya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka keluar dari rumah itu, Alia benar-benar menangis. Bukan karena menyesal mencintai, tapi karena mereka harus berperang melawan seluruh dunia.